Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rumiati. Saya mengajar sejarah di SMA Negeri 64 Jakarta. Sebagai guru yang masih mengajar dengan BDR atau dengan PJJ, saya punya beberapa waktu luang sehingga saya menggunakan waktu luang tersebut untuk mengikuti beberapa pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud melalui portal serial guru belajar masa pandemi. Beberapa hari yang lalu saya telah belajar terkait dengan asesmen kompetensi minimum atau AKM. Baik, di sini saya akan berbagi informasi dalam pengimbasan apa itu asesmen nasional, ya. Baik, saya akan mereview apa yang sudah saya pelajari. Mungkin ada beberapa bermanfaat untuk teman-teman guru yang belum sempat mengikuti, ya. Asesmen nasional adalah program penilaian kepada mutu sekolah, program penilaian kepada mutu sekolah ataupun madrasah dan jenjang pendidikan kesetaraan dari tingkat dasar sampai dengan menengah, ya. Dalam asesmen nasional ini adalah kita bermaksud untuk mengevaluasi, ya, sistem pendidikan, capaian dalam sistem pendidikan, ya. Oleh karenanya bahwa tujuan dari asesmen nasional adalah mencapai kompetensi siswa dan tingkat mutu pendidikan. Maka paling tidak praktek pembelajaran harus bergeser sedikit demi sedikit dari yang awalnya berbasis konten ke pembelajaran yang berbasis kompetensi. Ya, dalam pembelajaran berbasis kompetensi itu diantaranya adalah bagaimana bahwa belajar itu harus berpusat pada kebutuhan. Kemudian belajar itu untuk memahami konsep dan keterampilan. Kemudian juga menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Kemudian juga bahwa orientasi belajar adalah penguasaan kompetensi, ya. Oke, dalam asesmen nasional itu terdapat tiga unsur yang mendukung adalah asesmen kompetensi minimum, kemudian survei lingkungan dan survei karakter. Nah, pada asesmen kompetensi minimum itu adalah mengukur kompetensi siswa berdasarkan kemampuan literasi membaca maupun literasi numerasi. Sedangkan pada survei karakter itu adalah mengukur terkait dengan keyakinan siswa, ketaatan siswa, kemudian nilai sikap siswa, ya. Sedangkan pada survei lingkungan itu lebih mengukur pada kualitas belajar berdasarkan input maupun proses belajar yang dijalani di dalam kelas. Oke, apa tujuan dari asesmen nasional? Asesmen nasional bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh, ya. Jadi asesmen nasional ini akan memberikan potret kepada kita bagaimana sistem pendidikan dari tiap jenjang sekolah itu dilaksanakan, ya. Dan kemudian juga akan memberikan arah kepada kita sebagai guru bagaimana tujuan dalam proses belajar itu harus dicapai, ya. Oke, lalu apakah asesmen nasional itu menggantikan ujian nasional? Jawabannya adalah tidak. Asesmen nasional dengan ujian nasional itu tidak menggantikan atau berbeda, ya, berbeda. Nah, dalam ujian nasional ini adalah mengukur kemampuan siswa secara individu, mencakup kepada kemampuan kognitif, ya. Sedangkan pada asesmen nasional ini adalah tidak mengukur kemampuan individu, tetapi memberikan informasi secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan yang ada di sebuah jenjang sekolah. Karena apa? Dalam asesmen nasional juga mencakup yang diukur itu tidak hanya kemampuan kognitif saja seperti hanya pada ujian nasional. Dalam asesmen nasional itu adalah mengukur kompetensi yang meliputi kognitif, kemudian keterampilan, kemudian sikap, kemudian juga penguasaan terkait dengan kemampuan atau keterampilan abad 21 dan belajar Pancasila, profil belajar Pancasila.
sesuai dengan yang diamanatkan dalam kurikulum 2013. Nah, banyak sekali informasi yang akan Bapak Ibu dapat kalau Bapak Ibu bergabung dengan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud maupun dari pelatihan-pelatihan yang lain. Yuk terus semangat sambil belajar dari rumah. PJJ kita juga refresh ilmu kita, ya. Banyak sekali manfaat yang kita peroleh. Kita mendapatkan informasi dan ilmu yang sangat bermanfaat yang menunjang profesi kita. Kita juga banyak teman, bertemu dengan banyak teman, bisa saling sharing, tukar informasi, bertanya, ya. Kemudian yang jelas bahwa pelatihan ini kita tidak mengeluarkan biaya dan waktunya disesuaikan dengan jadwal, kita tidak bentrok dengan pekerjaan kita dalam BDR atau PJJ. So, yang belum ikut, silahkan bergabunglah dengan beberapa pelatihan yang diadakan, tidak hanya dari Kemendikbud saja ya. Sekarang ini banyak juga pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh beberapa instansi. Oke, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi pembelajaran berikutnya. Bye.